Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Moderator, Komoderator, Ketua Arsada dengan jajarannya, begitu juga para guru besar yang hadir dan sejauh sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama profesi, tentu juga atas nama kawan-kawan sekalian, berbicara dalam forum yang terhormat ini. Kalau saya ditanya, apakah sudah capek ngurus ini? Saya terus terang sudah capek. Ya, rapat, Pak Slamet, ya, rapat koordinasi, kita beri asupan, kemudian kita berikan perhitungan dari profesi dengan catatan akan ditampung dan akan diperhitungkan. Nah, saya ingat Pak Slamet pada tanggal 24 Desember kami menghadap Menteri Kesehatan. Pada waktu itu seluruh pimpinan dari PBID menghadap beliau, diterima oleh Menkes dengan jajarannya, Bapak Direktur Jenderal semua. Kami mengemukakan pada waktu itu, Bu, ini kesempatan terakhir. Kami minta kalau bisa beberapa kebijakan operasional Ibu di bagian hilir terus terang banyak yang keliru. Pada waktu itu agak emosional beliau Pak Slamet, kami katakan begitu, sampai mukanya kelihatan sekali seperti mau menangis, saya katakan. Dia jawab, kalau Anda desak juga untuk saya merubah beberapa kebijakan, saya akan mundur dari Menteri Kesehatan. Nah, waktu itu kita yang bingung juga. Kalau seminggu lagi dia mundur, ya siapa yang mau ngurus ini? Nah, kita bilang, Bu, jangan begitu. Ya, itu dia minta, bagaimana kalau seandainya 6 bulan kita akan lakukan evaluasi. Kita bilang, Bu, kalau 6 bulan Ibu udah mau mundur. Kelamaan kita bilang. Jadi apa maunya saudara sekalian katanya. Kita bilang kalau bisa 3 bulan kita berbicara mengevaluasi 100 hari GKN. Nah pada waktu itu beliau setuju. Nah pada waktu itu kita waktu 100 hari kan kita bertemu ya Pak Slamet ya. Untuk mengevaluasi pelaksanaan GKN. Nah beberapa keputusan sudah diambil. Tapi terus terang ya kaitannya, benturannya adalah dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dan yang kedua, benturannya adalah dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Itu yang jadi masalahnya. Sehingga pada waktu itu kesepakatan-kesepakatan hanya menurut saya di atas kertas. Contohnya mengenai masalah tarif inasi bijis. Kami bertemu dengan kawan-kawan dari yang namanya adalah NCC. Kami mengatakan baru itu bahwa perhitungan Anda salah, terutama untuk komponen 3, yaitu AV, ya, adjustment factor, saya bilang. Anda salah menghitungnya, karena Anda tidak mengerti dengan baik kondisi di lapangan. Kami ngomong terus terang, kami orang lapangan, Anda orang-orang di belakang meja, kita bilang. Nah waktu itu kami malah lebih drastis. Bagaimana kalau NCC itu kami masuk ke sana? Dilakukan satu reorganisasi. Atau kalau perlu kita bubarkan saja, kita bentuk yang baru. Begitu absolutnya pendirian kita. Tetapi tentunya, sekali lagi, tentunya ditampung. Nah, apa yang kita kemukakan terakhir adalah pada waktu pertemuan di Bekasi, itu tanggal 2-3 Pak Slamet. Nah, waktu itu NCC bertemu dengan seluruh stakeholder. Kita sudah mengajukan formula untuk perbaikan. Tetapi selalu jawabannya ditampung terlebih dahulu. Ya, tentu saya pikir ini tentunya sayang kita nggak bisa demo Pak Slamet. Kalau kita demo, seluruh dokter kita akan demo ya supaya NCC dibubarkan. Tapi maaf ini bercanda aja Pak Slamet ya. Baik, kemudian saya tentu akan mengucapkan bahwa saya pikir arah kebijakan ini tentu mendukung sepenuhnya JKN, mendukung pemerintah dalam pelaksanaan JKN. Ya, contohnya harapan kita bahwa
harus dapat memperbaiki kinerja sistem pelayanan kesehatan. Itu harapan kita. Ya, artinya pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Harus dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Tentunya kesehatan ini tentu bukan sesuatu yang mahal untuk yang tidak berpenghasilan. Yang ketiga, harus dapat memperbaiki kesejahteraan profesi. Tentu kita mengharapkan bahwa dengan SJS BPJS tentunya take home pay dokter tentu harus lebih tinggi dari seorang boy office dari Bank Indonesia. Perhitungan kita pada waktu itu adalah baik dalam kapitasi maupun perhitungan dari sistem inasi bijis, kami mengharapkan bahwa tentunya ini akan meningkatkan kesejahteraan. Nah tentunya ini yang harus kita perjuangkan. Kalau saya lebih memperjuangkan ada teman-teman untuk dokter layanan primer. Karena tidak layak sekali. Dengan perhitungan take home pay diterima antara 3,5 sampai 4,5 juta, itu lebih kecil dari gaji seorang supir bus Transjakarta. Itu tidak betul. Nah, tentu juga untuk para dokter, terutama dokter spesialis, nah kita ingin suatu keadilan. Jangan mereka yang mempunyai pisau, memegang pisau, itu menerima penerimaan yang lebih besar dari mereka yang tidak memegang pisau. Ini suatu keadilan dan kewajaran kita perjuangkan. Walaupun saya sebenarnya adalah spesialis opsi ginekologi, saya memegang pisau. Ya, tapi tentunya saya berada posisi yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat kewajaran jasa profesi dokter. Anda lihat di Bank Indonesia, ya, dari gubernurnya gajinya sebulan. Ya, kemudian pegawai dasar itu 2,7 juta. Itu boy office dari Bank Indonesia. Gajinya ya hampir sama dengan tawar sejawat di puskesmas, terutama untuk dokter yang primer. Ini tentu tidak berkeadilan sama sekali. Nah, begitu juga untuk dokter spesialis. Kalau kita lihat negara-negara di OECD, ya misalnya seperti Nederland, dia mendapat gaji kurang lebih 7.500 gulden. Nah, tapi tentu kita ingat bahwa mereka melaksanakan sistem remunerasi. Nah, tentu kita harusnya nantinya dalam suatu perbaikan sistem keadilan kewajaran, kita harus perjuangkan dengan sistem remunerasi. Tetapi sebelum sampai kepada sistem remunerasi, tentu kita ingin diperhitungkan yang namanya tunjangan-tunjangan secara wajar. Nah, kita lihat mengenai penerapan inasi bijis dan jasa medis profesi. Nah, tentu skemanya kita sudah pahami. Tentu kita sudah mendalami dengan baik. Nah, tentu kita mengharapkan pendapatan dokter, ya, tentunya harus lebih baik sebelum pendapatan di non JKN. Dan tentunya kita harapkan jangan para dokter merasa terancam. Karena kalau kita lihat pada tahun 2019, kalau tercapai national coverage dengan 180 peserta adalah populasi, sebagian besar tidak akan ada yang berpraktek sore lagi. Nah, tentunya dalam perhitungan, ya, bukan hanya pegawai negeri sipil yang diperhitungkan, Pak Slamet, tetapi juga non pegawai negeri sipil. Nah, selama ini keputusan regulasi hanya berbicara untuk pegawai negeri sipil, baik dokter spesialis maupun untuk dokter layanan primer. Nah, ini kita lihat salah satu hasil ya dari GKN. Ini suatu hasil yang positif, tapi juga punya dampak negatif. Kita lihat di sini bahwa ini diambil di Jakarta, menumpuknya para pasien-pasien untuk pasien rawat jalan maupun emergensi. Tentu kita sangat bergembira. Tetapi tentu ada dampak negatifnya juga. Nah, tentu salah satu yang sedang diuji coba dikembangkan di DKI, mungkin ada Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Tarakan, bahwa untuk sistem online, ya, itu sudah mulai uji coba, ya, dengan sistem rujukan dengan 12 puskesmas sebagai peserta. Dan saya mengharapkan tentu uji coba ini dapat diterapkan untuk seluruh wilayah atau rumah sakit daerah untuk menyelesaikan problem seperti ini. Nah, kita lihat mengenai proporsi penerimaan rumah sakit pemerintah dengan paket inasi bijis. Nah, sebelum inasi bijis, paket itu hanya menyentuh 30% dari populasi. Tetapi saat Januari 2014, paket itu mencapai 80%. Nah, tentu
kita harus bicarakan bagaimana pola pembayaran jasa medis atau profesi di sini. Kita disuruh kerja, ya, dengan kerja keras, tetapi tentunya sewajibnya kita juga mendapatkan suatu jasa medis atau jasa profesi yang wajar. Nah, kita juga lihat ada proyeksi perubahan proporsi dari rumah sakit swasta, yaitu penerimaan pasien. Pada sebelum JKN itu 0 sampai 23%, yaitu istilahnya peserta dengan sistem paket. Tetapi sesudahnya 15 sampai 55%. Dan jangan lupa 2019 yang akan datang diharapkan 80 sampai 90%. Nah, artinya sebagian besar kita kalau tidak dilakukan regulasi akan jadi pengangguran. Pasti. Nah, permasalahan pelayanan sekunder di JKN berkenaan si pembiayaan adalah tarif inasi bijis yang menurut pendapat kami rendah, ya, secara rata. Penurunan ketidaktepatan penerimaan jasa medis. Yang kemudian adalah hambatan atau peran dari otonomi daerah. Ini kita lihat mengenai inasi bijis yang kami anggap rendah, ya, mengedepankan kendali mutu yang biaya yang minim, tapi mengharapkan, ya, istilahnya tuh kendali biaya minim tapi dengan mutu yang tinggi. Ini tentu tidak memungkinkan seperti sisi mata uang. Kalau kita ingin mutu pelayanan yang baik, tentu dengan sistem pembiayaan yang efisien dan wajar. Yang kedua, tarif inasi BPJS, ya, turun 40% dari rawat jalan dan rawat inap, naik 30% dibandingkan tarif sebelumnya. Untuk merawat inap habis untuk menutupi kerugian rawat jalan. Yang ketiga, disparitas tarif yang cukup besar antara rumah sakit tipe B, C, dan A. Tentu ini mengganggu sistem rujukan ke depan. Nah, kemudian yang keempat, plafon harga yang rendah. Obat untuk 1 minggu. Sedangkan kebutuhan untuk 3 minggu. Ini sudah ada jalan keluarnya. Bahwa 3 minggu berikutnya tentu dapat diambil kepada apotek-apotek yang terdekat. Nah, kemudian kita lihat juga seterusnya bahwa ini formula yang dipergunakan oleh NCC, ya, dalam penentuan tarif inasi bijis. Kita lihat ada 3 komponen tarif, tetapi yang tidak diperhitungkan dengan sistem pengelompokan oleh kawan-kawan dari NCC adalah adjustment factor. Kita bisa lihat misalnya tarif untuk seks harian di bidang saya itu jauh lebih murah dari paket untuk sunat. Nah, itu sesuatu yang salah dalam sistem pengelompokan. Itu harus diperbaiki juga. Nah, ini juga mengenai perawatan daripada rawat inap dan rawat jalan dari hospital based rate. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa untuk kelas A itu sangat tinggi sekali, ya, dibandingkan dengan tingkat rumah sakit D dan C. Nah, ini tentu merupakan ketidakadilan, ya, bagi sistem pelayanan. Padahal kalau kita lihat misalnya tindakan-tindakan yang bisa dilakukan pada tipe B itu terpaksa direfer ke tipe A, misal seperti operasi jantung. Itu sebenarnya sebagian besar dari rumah sakit di Jakarta tipe B itu mampu untuk melakukan operasi jantung. Nah, sehingga terjadi penumpukan kasus-kasus di rumah sakit harapan kita. Begitu juga mengenai perawatan kasus interna. Kalau kita lihat paket yang ditetapkan itu jauh di bawah biaya operasional. Nah, tentu begitu juga dengan bidang-bidang lainnya. Nah, dengan tarif rawat yang terlalu rendah, pasien biasanya diinapkan. Sehingga pasien emergensi tidak mendapatkan tempat. Ini pengalaman kami di Jakarta. Nah, penunjang medis seperti gizi klinik, PA, mikrobiologi, parasitologi tidak ada dalam tarif coding inasi bijis. Terkooptasi dalam bentuk grouping. Beberapa kasus tentunya dia kawan-kawan kita tidak mendapatkan jasa medik. Nah, tentunya tarif inasi bijis berdasarkan CASMIC didasarkan pada rekam medis yang lengkap dan jelas. Jumlah pasien meningkat, tetapi kita lihat harus diisi dengan rekam medis yang baik dan benar. Tapi kalau kita lihat di sini adalah pengisian dari rekam medis, data medis tidak dilakukan dengan sebaiknya. Sehingga tentu ini terluput dari perhitungan jasa medik yang harus diterima. Nah, kita lihat beberapa perbedaan tarif. Ya, kalau kita lihat di sini untuk misalnya untuk prosedur, ya, untuk MRI. Kita lihat di sini beberapa tarif
yang tidak sesuai dengan biaya operasional atau paket yang ditetapkan oleh Inasi BJS. Nah, tentu harus kita perbaiki di sini. Seperti juga untuk kasus-kasus ortopedi, tadi sudah diserukan, sudah diberikan oleh kawan-kawan bahwa untuk implan tentunya itu ditanggung oleh rumah sakit sendiri jadinya. Seharusnya kalau dihitung dengan paket mengenai pen atau implan harusnya diperhitungkan dalam paket secara keseluruhan. Yang terjadi kawan-kawan di rumah sakit Koja, rumah sakit rumah sakit di Jakarta Timur, itu mereka akhirnya yang dikorbankan adalah jasa medik. Dan sehingga kadang-kadang para ortoped itu tidak terbayar. Nah, saya teruskan juga untuk kasus bedah syaraf, tadi sudah disinggung, itu juga harus dilakukan perbaikan. Begitu juga untuk operasi mata. Nah, beberapa fakta yang kita lihat, ini diajukan oleh BPJS. Mereka mengatakan, sebenarnya tarif Inasi BJS itu memberikan nilai yang positif. Jadi, contohnya pada Maret 2014, itu ternyata ada penagihan sebanyak 1047. Ternyata tarif Inasi BJS lebih tinggi daripada tarif real atau rata. Begitu juga RITL-nya. Jadi pihak BPJS mengklaim bahwa Inasi BJS sudah baik. Hanya kesalahan adalah bagaimana cara memanage keuangan di rumah sakit dengan tidak baik. Itu pendapat dari BPJS dalam diskusi yang kita berikan. Nah, begitu juga kita lihat. Tetapi tentunya BPJS sepakat bahwa harus dilakukan revisi untuk JKN. Pelayanan obat hemoterapi, sampai dengan pelayanan CIPD. Nah, tentunya sekarang ini sampai taraf akan saja. Nah, usulan perbaikan untuk Inasi BJS yang tentunya kita sepakati bahwa tarif Inasi BJS yang disparitas terlalu rendah, terlalu jauh, tentu dengan aktual RS ratio agar direvisi. Tarif top up spesial untuk CMJs untuk obat dan alat kesehatan harganya sama untuk semua tipe rumah sakit. Nah, tentunya tidak dipengaruhi oleh tipe rumah sakit. Seharusnya hal ini tidak harus ada perbedaan yang sangat menyolok. Beberapa tarif lain rawat jalan antara lain hemoterapi, thalassemia, dan hemofilia harus diperhitungkan dengan baik. Nah, kita lihat progres yang sudah berjalan. Telah terbit yang namanya Kepmenkes 102 nomor 3 2014 tentang tim penyusunan tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan primer dan rujukan tingkat lanjut. Tetapi kalau kita lihat Kepmenkes ini masih belum bisa menyelesaikan masalah. Nah, kita harapkan tentunya usulan untuk revisi tarif Inasi BJS sedang dilakukan dengan kajian dengan kecukupan iuran. Nah, beberapa poin tentunya harus kita laksanakan bersama. Nah, kemudian mengenai masalah penurunan dan ketidaktepatan pembayaran jasa medis seperti yang kita uraikan, ini menjadi masalah. Jadi istilahnya, kalau seandainya ini berlanjut, saya yakin sebentar lagi sebagian besar dari rumah sakit tentunya akan rubuh. Nah, peran otonomi daerah tentunya juga sangat berpengaruh. Ya, tentu kita mengharapkan jasa pelayanan medis di sini kalau memungkinkan antara 30-50%. Beruntung teman-teman dari layanan primer itu mendapatkan jasa medik 60%. Kemudian kita mengharapkan tentunya rumah sakit BLU kesulitan dana ternyata lepas tangan karena tidak pernah setor ke kas daerah dengan risiko keuangan ditanggung oleh rumah sakit sendiri. Ini masalah-masalah yang perlu kita kaji. Nah, tentunya kita menginginkan ada suatu insentif tenaga kesehatan. Nah, dalam insentif tenaga kesehatan kita menghendaki sebanyaknya 50% tarif ini untuk jasa pelayanan. Nah, kemudian tentunya kita akan bagi bersama tentu dengan keputusan dari Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kemudian juga ini satu simulasi perhitungan insentif. Nah, kalau kita lihat di sini untuk tunjangan guru dan tenaga kesehatan jauh lebih baik simulasi untuk tunjangan guru. Nah, ini tentu harus kita perbaiki kembali. Nah, komponen tunjangan yang harus kita perjuangkan di sini ada
Misalnya, gaji pokok, tunjangan fungsional. Ini yang harus kita perjuangkan. Kemudian juga komponen tunjangan yang diusulkan yang belum bisa diterima adalah tunjangan profesi dan tunjangan kemahalan. Nah, dengan adanya perjuangan-perjuangan, kita mengharapkan ini suatu minimal yang diajukan oleh ID bahwa nantinya untuk daerah dokter spesialis di daerah biasa kita menghendaki suatu kenaikan gaji pokok. Nah, begitu juga untuk daerah tertinggal kita mengharapkan ada satu nilai yang lebih besar dibandingkan dokter-dokter yang berada di tempat yang tidak terpencil. Ini untuk menjaga jangan sampai semua dokter akan bertumbuk dan berkumpul di daerah Jawa. Nah, kita mengharapkan tentunya untuk daerah yang tertinggal itu mendapat 17.616.450. Sedangkan untuk di daerah biasa 9,7. Ini selalu cara insentif untuk menarik bagaimana kawan-kawan mampu untuk mengisi kekosongan di daerah. Nah, tentunya yang perlu, ini satu penelitian yang kita lakukan di dua rumah sakit umum daerah. Tentu tidak perlu saya sebutkan di mana. Di sini ternyata pendapatan dokter minimum itu 2 juta, maksimum 120 juta. Dan ternyata dokter pemegang pisau mendapat lebih dari 80 juta. Sedangkan dokter spesialis yang tidak memegang pisau kurang lebih 80 juta. Yang sangat menyedihkan adalah dokter umum. Pendapatannya kurang dari 6 juta. Ini sangat-sangat tidak adil sekali. Begitu juga tentunya kesenjangan di sini tentunya disebabkan hospital based costing yang diterapkan masih mengacu pada filosofi fee for services. Ini harus kita juangkan. Nah, masukan dan saran kami tentu sudah sebagai tadi dikemukakan oleh kawan-kawan. Tentu kita harus mengurangi disparitas antara berbagai tipe rumah sakit. Yang kedua, rumah sakit tipe D, C, B, dan non-pendidikan tarif terendah mengacu pada rumah sakit tipe B pendidikan, tarif tertinggi mengacu pada tarif rumah sakit tipe B pendidikan. Kemudian rumah sakit rujukan nasional tipe A, B, pendidikan, tarif terendah mengacu pada rumah sakit tipe B. Nah, kemudian juga kita mengharapkan harus menilai kembali case by case tarif tindakan tertentu yang dinilai ekstrim tinggi atau ekstrim rendah sesuai dengan usulan dari Persi dan kemudian juga RC dan saya harapkan juga dari Arsada. Nah, tentunya kita mengharapkan ya harus ada ya jangan ada penarikan maksud saya dalam bentuk biaya apapun kepada para peserta iuran. Dan mengenai masalah penunjang medis seperti kawan-kawan gizi klinik, PA. 5 menit lagi, Bro. Tentunya harus juga mendapatkan suatu jasa medik yang diperhitungkan. Prosedur radiologi yang mahal, canggih dibuat klaim tersendiri. Nah, kemudian persentase nominal jasa medik harus dikeluarkan dari kos yang lain sehingga dokter mendapatkan keadilan dan mengurangi sengketa dengan manajemen. Kira-kira seperti itu. Yang ke-9, penyusunan dan revisi NSIBIS ke depannya seharusnya mempertimbangkan usulan organisasi, termasuk di sini. Jadi, kemungkinan juga saya harapkan Arsada juga memberikan satu WO dalam rakornas yang sedang berlangsung. Nah, ini ada rekomendasi-rekomendasi yang nanti bisa kita baca bersama. Itu yang diharapkan nanti semuanya tertawa. Baik pasien, dokter, perawat, rumah sakit, klinik, BPJS, dan pemerintah. Jangan tentunya yang tersenyum adalah pemerintah, yang menangis adalah dokter, ya, yang tertawa juga BPJS. Nah, ini harapan kita semua ke depan. Nah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.